Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video saya dari awal sampai yang terbaru. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah like, share, and subscribe. Dan supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, supaya channel saya lebih cepat berkembang, saya mohon bantuannya. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, perlu saya ingatkan lagi, kalau teman-teman baru nonton salah satu video saya atau baru menemukan video saya, sebaiknya teman-teman buka channel, nonton lagi dari awal. Jangan di skip, nonton secara berurutan supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Karena satu video yang teman-teman tonton itu sebenarnya banyak lagi informasi-informasi lain yang ada di video lain. Jadi tidak bisa satu video mewakilkan seluruh informasi tentang asam lambung, GERD dan ACT ya. Jadi takutnya nanti teman-teman salah-salah info, salah-salah ilmunya, salah nanti penerapannya. Nah, dan saya sering juga temukan teman-teman, pertanyaan teman-teman itu banyak sekali ya. Padahal sebenarnya jawabannya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi salah satu ya, ini berdasarkan pengalaman saya, salah satu peran terbesar yang bikin saya sembuh itu adalah nonton YouTube ya. Jadi satu hari saya tonton minimal satu video secara berurutan ya. Jadi tiap hari seperti itu. Jadi sejak itu mulai pemikiran saya berubah, betul-betul saya terapkan ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa sembuh dengan cara yang sama seperti saya, dengan nonton YouTube ya, bisa tahu informasi, bisa tahu ilmunya, kemudian menerapkan ya, insya Allah bisa sembuh kalau memang betul-betul berkomitmen menjalankannya. Nah teman-teman, gimana keadaannya sekarang? Apakah masih merasakan sensasi, masih merasakan keluhannya, atau sudah ada perubahan? Nah jadi perlu saya ingatkan ya teman-teman, banyak sekali dari kita penderita asam lambung, GERD dan ACT, termasuk saya sendiri dulu ya, kita itu lebih fokus di sensasi dan keluhan, tapi kita kurang fokus ke proses penyembuhannya. Kita kebanyakan berpikir di keluhan, mempertanyakan keluhan, mengapa, kenapa, kok gini, kok bisa, sementara kita lupa apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman fokus ke penyembuhan, cara sembuhnya ya, jangan fokus ke sensasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya muncul sensasi, jadi kalau teman-teman memang sudah dipastikan kena asam lambung, itu terima aja, ini sensasi, ini pengaruh dari asam lambung, pengaruh lambung saya yang belum sembuh. Jangan lagi dipertanyakan. Kalau masih ditanyakan kenapa, mengapa, kok bisa, itu karena apa, itu berarti belum mengerti. Kalau masih belum mengerti berarti masih lama sembuhnya ya teman-teman. Kenapa saya bilang gitu ya teman-teman? Kalau belum mengerti, otomatis ini pikiran gak akan selesai-selesai berpikir itu kenapa, mengapa, jadi stres, jadi lambung gak akan sembuh ya. Jadi buat teman-teman yang udah tahu nih ya, kalau dia asam lambung, GERD dan ACT, itu berhentilah fokus di sensasi, berhenti mempertanyakan, berhenti mengeluhkan, terima ini saya lagi sakit asam lambung. Kecuali teman-teman yang belum tahu ya, seperti saya dulu. Nah jadi saya dulu kenapa sampai ACT, karena memang nggak tahu, jadi bingung ini kenapa, ini karena penyakit apa, sudah diperiksa ke sana ke sini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu penyakitnya, silahkan hubungi dokter, ke dokter dulu, cari tahu penyakitnya apa, supaya
hati, pikiran lebih tenang. Dan ini buat video ini khusus sebenarnya ya, saya tekankan untuk yang sudah tahu nih dia kena asam lambung tapi masih mempertanyakan ini itu segala macam, itu berarti belum tahu ilmunya ya. Jadi selagi seperti itu nggak akan sembuh. Itu berarti selalu fokus ke sensasi. Sementara yang paling utama sebenarnya kita harus fokus ke proses penyembuhan, ke apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita harusnya lupakan sensasi, lebih banyak melakukan sesuatu gitu. Jadi kita harus, apa yang harus kita lakukan supaya sembuh gitu ya. Jangan selalu pembahasan itu sensasi yang harusnya gimana supaya sembuh nih, cara-caranya gimana, apa betul-betul teman-teman sudah melakukan 3P ya, apa betul-betul teman-teman sudah ikhlas, apa betul-betul teman-teman sudah sabar ya, bagaimana supaya sabar menghadapinya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman pertanyakan, supaya menerima ya teman-teman. Gimana supaya sabar menghadapinya? Kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Kita itu masih kena asam lambung. Asam lambung ini banyak yang menderita beribu-ribu. Nggak sampai dirawat di rumah sakit kayak penyakit-penyakit berat ya teman-teman, masih bersyukur. Jadi gimana kita harus menerima, misalnya lagi timbul sensasi ya, dimaklumin aja gitu. Ini sensasi asam lambung, jangan panik, jangan dibikin panik ya. Karena kita ini kalau masih ada yang mempertanyakan ya, banyak sekali yang masih pertanyakan mengapa. Kalau dia sebenarnya udah tahu kena asam lambung, ya itu jawabannya sebenarnya satu. Itu udah sering sekali saya bilang ya teman-teman, jawabannya sudah satu. Kenapa sensasi ini sensasi itu ya, yang namanya asam lambung, GERD dan ACT itu sensasinya berjuta rasa ya teman-teman, yang merasakannya pun juga berjuta orang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video, mungkin kalau saya viewernya masih sedikit ya, bisa teman-teman nonton video yang viewernya banyak ya tentang asam lambung. Nah segitu yang nonton itu pasti kena asam lambung ya. Jadi nggak meninggal ya, banyak normal penyakitnya itu. Jadi supaya sembuhnya itu tergantung diri kita. Apakah kita memang sibuk mikirin sensasi atau kita melakukan sesuatu untuk menyembuhkan diri kita gitu. Jadi mulailah sekarang teman-teman itu bertindak. Misalnya sudah sering saya jelaskan ya, dari bangun pagi, apa yang harus teman-teman lakukan, di malam hari bagaimana, siang hari bagaimana, makannya bagaimana. Tidak sekedar mantangin makanan ya teman-teman, yang lainnya juga harus diiringi pikirannya, pola hidupnya. Dan tidak juga sekedar 3P aja ya teman-teman, ibadahnya juga harus diperbaiki ya, harus ikhlas, harus menerima, kemudian bodo amat terhadap sensasi, harus melakukan anjuran-anjurannya seperti minum air hangat, sering-sering minum air hangat, tidurnya bagaimana, harus ada peraturannya ya teman-teman. Orang yang kita ini hidup harus ada aturannya. Kalau kita tidak patuh aturan, itu akan, misalnya kita naik motor aja ya teman-teman ya, itu ada rambu-rambu lalu lintasnya, bagaimana harus pakai helm, harus ini, harus itu kan. Jadi kalau salah-salah jalur bisa kena tilang, salah-salah misalnya salah baca, misalnya lampu merah kita tetap jalan, itu bisa kena tilang ya. Begitupun orang yang sedang kena asam lambung ya teman-teman, harus ada ikutin aturannya, ikutin anjurannya gitu. Jadi nggak bisa yang sekali makan obat sembuh, sekali mantangin pantangan itu sembuh ya. Karena saya dulu seperti itu, banyak sekali banyak sekali peraturan-peraturan lain yang harus kita lakukan gitu, harus kita hindari larangannya gitu. Nah, jadi bukan sekedar sakit lambung terus makanannya dijaga gitu aja ya, terus minum obat, nggak bisa seperti itu. Karena saya dulu seperti itu ya, berharapnya beli obat yang mahal gitu, harapan
bisa sembuh, sehat, cepat sembuh ya. Sementara yang lain-lainnya saya abaikan. Saya tidak melakukan pola hidup sehat ya, jadi cuman rebahan, mengeluh, merasakan sensasi, itu kapan mau sembuh ya. Jadi ini sebagai motivasi untuk teman-teman ya. Kadang-kadang saya gergetan ya teman-teman, karena saya sudah balik dari situ. Kalau teman-teman udah sembuh, menghadapi orang yang seperti itu pasti juga gergetan ya, karena berharapnya bisa sembuh ya teman-teman. Itu tanda kalau sebenarnya teman-teman bisa sembuh, tapi karena kurang informasi itu jadinya lama sembuhnya. Makanya saya sini tujuannya saya memberikan informasi, memberikan motivasi untuk teman-teman supaya lepas dari asam lambung dan anxiety. Hal-hal yang mungkin kesalahan saya semoga tidak terulang ke teman-teman ya, karena saya sudah balik dari sana. Kenapa saya sakit begitu lama, kenapa saya bisa sembuh, itu tujuannya saya bagi ke teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman semua segera lepas dari sensasi asam lambung. Ingat ya, jangan fokus di sensasi, tapi fokuslah ke tindakan kita untuk sembuh ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.